Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fenomena dari Medan, Sumatera Utara. Ini gaya kami. Teman-teman sekalian, kita kembali bertemu di channel Aswan Peduli. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu fenomena yang lagi musim di Kota Medan. Ini kalau di Medan sering kami sebut ini polisi ogut ya. Jadi sekarang lagi banyak bermunculan polisi ogut ini di Kota Medan. Bukan cuma sekarang, sudah agak lama juga ini ya. Biasanya mereka ini ada di perempatan-perempatan, di persimpangan, pertigaan, kemudian ada juga di belokan 180 derajat. Nah, jadi ketika rame, biasanya mereka ini sangat banyak muncul. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, saya mohon kepada teman-teman semua agar like dan subscribe video ini. Pertama, saya sebagai kreator video ini supaya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya yang berkaitan dengan ekonomi sosial kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, agar teman-teman juga tidak ketinggalan video-video berikutnya tersebut. Oke teman-teman, kita lihat salah satu video yang sempat saya rekam ya di salah satu perempatan di pinggiran Kota Medan, biar kita lihat sebenarnya bagaimana aktivitas polisi ogut ini. Ya, silakan teman-teman dilihat. Nah, ini kebetulan saya ambil videonya teman-teman pada pagi hari, jadi tidak terlalu macet sebenarnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada beberapa orang pemuda remaja yang aktif ya. Nah, jadi di sini ada sekitar 4 orang aktif mengatur lalu lintas. Nah ini, coba dilihat teman-teman, 4 orang ini kalau kita lihat dari pagi sampai maghrib, nah sampai petang mereka ini masih selalu di sini mengatur lalu lintas ini. Nah jadi kalau saya tidak tahu dari mana sebenarnya mereka ini ya, di mana tempat tinggalannya, tapi mungkin dapat kita duga bahwa mereka di sekitaran tempat inilah mereka bertempat tinggal, sehingga mereka lah yang berhak atau yang berkuasa untuk mengatur lalu lintas yang ada di tempat ini. Nah, jadi itulah aktivitas teman-teman. Bukan cuma di tempat ini, di banyak tempat ini sangat ramai ya, sangat banyak di Kota Medan maupun di pinggiran-pinggiran Kota Medan. Mudah-mudahan di kota teman-teman di luar Sumatera Utara ini tidak ada ya, karena ini salah satu fenomena yang penting menjadi pembahasan. Pertama, sebenarnya kenapa ini menjadi fenomena yang mengatur lalu lintas itu kan kalau di Indonesia ini paling tidak ada 2 instansi. Pertama, polisi dengan satuan lalu lintasnya, yang kedua dinas perhubungan. Nah, jadi ini sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab negara. Jadi kita tidak mengerti kenapa ini menjadi tanggung jawab para pemuda di tempat ini. Biasanya mereka ini sebenarnya bukan bukan preman yang memeras, tidak seperti itu. Mereka ini memang mengatur lalu lintas. Nanti kalau misalnya kita kasih tips 2.000 ataupun 1.000, mereka akan selalu berlaku sopan mengucapkan terima kasih kepada kita. Kalau nggak kita kasih pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau tidak dikasih. Walaupun ya ada juga lah satu-satu yang agak kesal-kesal begitu ya, tapi tidak sampai misalnya terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi teman-teman, fenomena ini perlu menjadi bahan perhatian kepada kita. Jadi pertama, apa yang menyebabkan ini terjadi ya? Dapat kita duga misalnya karena tidak aktifnya para petugas negara untuk mengatur lalu lintas ya, karena kadang sering kita lihat ada kemacetan justru petugasnya tidak ada. Yang kedua, kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas, tidak ada lampu yang mengatur jalan sehingga sering terjadi kemacetan. Jadi kesempatan kepada para pemuda ini untuk mengatur lalu lintas, atau ini yang kita sebut dengan polisi ogut ya kalau di Medan disebutkan. Teman-teman, ada beberapa lagi yang bisa mempengaruhi. Bisa saja ini karena banyaknya pengangguran, bisa karena ada pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, sehingga ini menjadi sambilan atau freelance bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan. Sebenarnya tidak sedikit juga ya uang yang mereka dapatkan dalam satu hari.
berapa banyak mobil yang lewat yang mereka atur ya, khususnya yang sangat berkepentingan ini kan kalau lewat mobil-mobil yang besar ya, sehingga mereka agak sulit ya. Ini jalan ini kalau sore ini sangat ramai teman-teman, di beberapa tempat juga banyak yang sangat ramai, jadi memang kalau tidak diatur memang macet dia ya. Jadi kadang-kadang kita merasa dengan adanya mereka ini kadang terbantu ketika mereka bantu. Yang kedua, kadang-kadang kita merasa justru mereka membuat macet. Kenapa? Tentunya sangat berbeda cara mereka mengatur lalu lintas dibandingkan dengan memang petugas yang sudah profesional ya. Kadang-kadang menjadi bertambah macet apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya di video ini teman-teman kan ini belum sebegitu macet, tapi biasanya ini sore ini sangat macet. Jadi inilah teman-teman, perlu kita menjadi bahan pemikiran kita, baik dari pemerintahan ya, juga masyarakat ya, yang menjadi penyebabnya ini perlu kita cari jalan keluarnya, karena memang ini kan bukan tugas mereka ini ya, bukan tugas mereka, sehingga kadang-kadang kita sebagai terjadi kejengkelan juga ya sebagai masyarakat pengendara, karena kita melihat kadang-kadang justru membuat kita agak ribet ya dengan adanya mereka ini. Tetapi kalau kita yang terbantu, kita juga merasa senang ya teman-teman. Jadi teman-teman semua, kita minta kepada pemerintah bagaimana mencari jalan keluarnya ini ya. Pertama, kalau menurut saya memang yang paling mudah ya, yang sudah kita lihat di beberapa tempat yang dulunya mereka ini ada dan terjadi kemacetan, setelah dibuat fasilitas lampu jalan ternyata bisa tidak macet dan kembali teratur, atau tidak petugas kita harus standby melihat ini. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, maka nanti akan semakin merajalela, walaupun sebenarnya di Medan sudah cukup banyak. Jadi ini kita lihat, kalau misalnya ini salah satu fenomena dari ekonomi kita yang saat ini lagi tidak menguntungkan, banyaknya pengangguran, sehingga mereka mencari penghasilan kesempatan yang seperti ini, dan ini sebenarnya kelihatannya memberikan pekerjaan bagi mereka, tetapi ini tidak mendidik bagi para pemuda kita, karena mereka akan menghabiskan waktu di sini, dan ini tidak mengasah mereka supaya memiliki keterampilan, di mana nanti ketika misalnya ini sudah dipasang lampu merah, mereka akan kehilangan penghasilannya lagi. Jadi ini tidak mendidik ya bagi para pemuda kita. Jadi kita minta kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini polisi ya, melalui satuan lalu lintas, kemudian dinas perhubungan, pemerintah setempat, mencarikan jalan keluar bagaimana supaya ini tidak menjadi tempat atau lahan mencari duit bagi para pemuda kita, karena ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi masa depan mereka. Jadi dengan itu kepada juga kita masyarakat ya, yang merasa terbantu dengan ini ya, kita juga jangan menganggap bahwa ini akhirnya solusi terhadap kemacetan ini. Ini bukan, ini tidak menjadi solusi sebenarnya, karena mereka bukan orang-orang yang terlatih ya. Dan kita khawatirkan kan mereka melakukan kegiatan ini bukan sesuatu yang sporadis lagi, artinya pada saat macet misalnya mereka bermunculan untuk mengatur lalu lintas secara sukarela, tidak seperti itu lagi. Karena dulu banyak yang memang seperti itu ya, terjadi kemacetan ya, kebetulan misalnya mati lampu, tidak ada orang mengatur lalu lintas, petugas belum datang, lantas datang pemuda-pemuda setempat mengatur lalu lintas, itu sifatnya sporadis. Tapi kelihatannya ini sudah menjadi budaya di beberapa tempat, sangat banyak di Kota Medan yang sudah seperti ini. Jadi ini adalah sesuatu fenomena yang tidak baik ya, yang menjadi PR pemerintah, dinas yang terkait, kemudian kita sebagai masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fenomena dari Medan, Sumatera Utara.